Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani Lutfianti dengan NIM 30424145. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sejarah peradaban Islam di Spanyol guna untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya atau kapan itu Islam masuk di Spanyol. Untuk kapannya itu Islam masuk di Spanyol pada abad ke-8 Masehi, dan caranya itu ada peperangan Islam yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Syed yang memerangi atau melakukan perperangan dari kerajaan-kerajaan Spanyol sebelumnya, dan dia akhirnya bisa menaklukkan Spanyol dengan adanya melalui Selat Gibraltar. Itu adalah selat yang mudah dijajah oleh para militer Islam. Untuk selanjutnya yang mempengaruhi atau faktor atau sebab kenapa Islam itu mudah sekali masuk ke Spanyol itu ada 3 faktor. Untuk yang pertama, faktor lemahnya kekuasaan kerajaan Visigoth, atau yang tadi sebelumnya saya jelaskan, itu terjadinya perpecahan atau peperangan Muslim. Nah, kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan Visigoth tersebut. Kerajaan tersebut itu mengalami kelemahan dari mulai perpecahan internal sendiri dan banyak sekali pemberosotan atau jatuhnya kerajaan tersebut. Untuk yang kedua yaitu keinginan memperluas wilayah. Dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, kayak dinasti-dinasti sebelumnya, ingin sekali memperluas wilayah masuknya Islam, termasuk wilayah masuknya Islam di daerah Eropa seperti Spanyol, seperti itu. Untuk faktor geografisnya, karena Spanyol sendiri memiliki letak geografis yang mudah sekali untuk dijangkau oleh para militer Islam. Seperti untuk dampaknya sendiri dari adanya Islam masuk di Spanyol itu sangat berdampak baik atau berdampak positif ya. Pertama, perkembangan peradaban. Maksudnya itu kayak ilmu pengetahuan semakin maju, seni, budaya, arsitekturnya tuh semakin luas dengan adanya bangunan-bangunan yang lebih bagus, seperti itu. Untuk selanjutnya itu kerajaan Islam di Spanyol, seperti kerajaan yang tadi itu kan merosot, terus akhirnya diganti kekhalifan Umayyah atau kerajaan-kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu toleransi beragama. Di Spanyol sendiri dengan adanya Islam masuk di situ mempunyai toleransi yang tinggi, seperti contohnya sendiri negara kita, yaitu mempunyai toleransi yang tinggi terhadap agama-agama lain atau menghargai agama lain tersebut. Untuk yang keempat, pusat peradaban dunia. Maksudnya itu adalah bisa menghasilkan sebuah kayak adanya ilmuwan, adanya filsuf atau seniman-seniman terkenal yang berada di daerah Spanyol, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu mengenai tentang masa kejayaan dan faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan itu ada. Untuk yang pertama yaitu masa kejayaannya, yang ada 3 dalam masa kejayaan tersebut. Yang pertama, pusat ilmu pengetahuan. Di Andalusia tersebut menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang sangat berpengaruh di Eropa, seperti kota-kota Cordoba, Sevilla, dan Gandaria yang menjadi pusat pendidikan dan peradaban. Mungkin itu ada banyak sekali ilmuwan yang dari sana yang berkembang dan cerdas dalam peradabannya. Yang tadi sudah dijelaskan, dampak-dampak positif dengan adanya Islam di Spanyol itu seperti penjelasan sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu toleransi yang tinggi yang bisa menghargai
umat-umat non-muslim seperti Kristen atau Yahudi yang dapat hidup berdampingan dan tentram seperti itu. Untuk yang ketiga, arsitektur yang megah. Dengan adanya peninggalan atau warisan tersebut, itu sangat berpengaruh di masa kejayaan tersebut. Untuk yang ketiga, untuk selanjutnya yaitu faktor kejayaannya. Untuk pertama yaitu stabilitas politik, yang kedua letak geografis yang strategis, yang ketiga kontribusi ulama dan ilmuwan lainnya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu stabilitas politik. Di Spanyol sendiri sangat menikmati stabilitas politik yang memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang tadi saya jelaskan, banyak sekali ilmuannya. Untuk yang ketiga letak geografis, untuk yang kedua letak geografis yang strategi dalam Eropa dan di antara Eropa dan Afrika Utara menjadikan pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Letak geografisnya mudah sekali untuk kayak pertukaran budaya, perdagangan. Melalui perdagangan tersebut sangat mudah untuk dijangkau. Untuk yang ketiga, kontribusi ulama dan ilmuwan. Dalam ini banyak sekali ulama dan ilmuwan muslim yang lahir dan berkarya di Andalusia atau Spanyol seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan Zaryib. Seperti itu. Mungkin ada sebelum dari 3 yang saya sebutkan masih ada banyak lagi. Untuk selanjutnya yaitu apa saja sih kenapa runtuhnya kekuasaan Islam di Spanyol? Dari kekuasaan Islam di Spanyol itu ada 3 keruntuhannya atau 3 penyebab kenapa bisa runtuh Islam di Spanyol. Yang pertama yaitu perang rekrutasi atau perang yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa masa kejayaannya itu ada toleransi dalam beragama. Mungkin kita tidak bisa dipungkiri ada orang yang tidak mungkin suka terhadap kita. Jadi mungkin ada beberapa wilayah kan dalam Spanyol, di bagian utara itu termasuk wilayah yang tidak menyukai masuknya Islam ke Spanyol, seperti itu. Untuk yang kedua itu perpecahan internal. Perpecahan kerajaan Islam di Spanyol adalah kelemahan kekuatan mereka. Berarti dalam konteks tersebut para kerajaan-kerajaan Kristen yang berada di utara Spanyol itu memanfaatkan perpecahan internal yang berada di kerajaan Islam. Untuk yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Faktor kemudahan ekonomi akibat perang dan bencana alam yang melemahkan kekuatan Islam di sana kan seperti Indonesia. Jadi banyak sekali bencana alam yang terjadi karena mungkin dari cuacanya atau lain sebagainya, seperti itu yang menyebabkan kerajaan-kerajaan Kristen memanfaatkan dari perpecahan internal dan keekonomian yang semakin melemah, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu tentang warisan atau peninggalan yang telah diberikan Islam di negara Spanyol sendiri. Yang pertama, arsitektur, yaitu seperti bangunan-bangunan yang bersejarah di Spanyol. Ada kayak Masjid Cordoba dan Alhambar, yaitu adalah masjid peninggalan yang memiliki daya tarik dari berbagai dunia. Untuk yang kedua yaitu bahasa. Banyak kata dalam bahasa Spanyol yang berasal dari bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab sendiri sangat terkenal,
ramai di Spanyol seperti itu, dan kata-kata yang berada di Spanyol itu adalah kata-kata sebagian dari kata-kata bahasa Arab. Untuk yang ketiga adalah budaya Spanyol dipengaruhi oleh budaya Islam seperti musik, tarian, dan kuliner. Mungkin seperti makanan-makanan yang berada di Arab itu mungkin dalam segi tarian, musik mereka tuh hampir sama atau lebih sama dalam pendengarannya, atau bukan, maaf, bukan pendengarannya, dalam seleranya sama seperti itu. eh Mohon maaf karena tidak ada sesi tanya jawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau tadi kata-kata saya masih kurang bisa menjelaskan atau memahamkan kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.